Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau review lagi kelanjutan dari speaker JBL yang tipe Eon 715. Kemarin banyak yang tanya, Mas, kalau punya speaker ini kenapa toh softwarenya kok disuruh ngupdate. Nah, di sini nanti kita akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana cara ngupdate softwarenya dan itu fungsinya buat apa diupdate software. Oke ya. Langsung ini ke unitnya dari produk JBL Eon 715. Salah satu produk andalan dari JBL yang terlaris di Indonesia karena harganya terjangkau dan juga kualitasnya bagus pastinya. Oke, nah ini kita langsung ke unitnya ya teman-teman ya. Nah, ini di belakang sudah kita nyalakan. Kita cek dulu yang belum diupdate yang mana. Oke, nah agak lama ya. Kita kan agak lama, nanti baru nyala. Nah, oke, sekarang kita cari dulu yang belum diupdate. Kita nanti akan lakukan update untuk software, firmware. Ini firmwarenya versi 6240. Kalau yang ini kita cek yang ini firmwarenya 6270. Ini 6240, berarti yang ini belum kita update. Oke, sekarang kita matikan yang ini ya. Ini yang ini kita matikan. Oke, ini yang sekarang kita update yang 715 yang kanan. Nah, oke, sekarang langsung kita masuk ke softwarenya. Softwarenya nanti ini teman-teman ya, langsung kita pakai JBL Pro Connect. Nah, di sini JBL Pro Connect, kita add speakernya. Nah, ini kita koneksikan. Oh, ini nampaknya sudah terkoneksi ya. Ini sudah terkoneksi. Nah, sekarang ini untuk unitnya. Ini di JBL Eon 715. Jadi yang mau kita setting adalah yang seri ini tadi. Oke. Di sini ada peringatan bahwa JBL Eon 715 firmware-nya perlu diupdate. Artinya masih menggunakan versi yang lama. Oke, di sini ada peringatannya. Jadi kecanggihannya salah satu speaker JBL itu ini teman-teman. Jadi kecanggihannya dia bisa kita update firmware karena sistemnya, jadi layar DSP di belakang dari JBL ini tidak hanya berfungsi untuk sekedar kita nyeting-nyeting DSP, tapi di situ terdapat firmware yang dimana ibaratnya dari speaker ini bisa kita kontrol, apapun itu bisa kita kontrol melalui DSP. Artinya mulai dari delaynya, terus mulai dari sistem high pass sama low pass filternya, semuanya ada di DSP dan ada EQ nya juga. Makanya kenapa produk dari JBL Eon 715 ini dibekali firmware. Jadi ibaratnya ada software, ada OS nya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada sistem operasinya, jadi nggak cuman speaker yang analog nyel. Jadi kadang DSP pun tidak ada firmware-nya ya. DSP yang model tidak bisa kita EQ biasanya bisa di EQ tapi terbatas, itu biasanya tidak ada firmware-nya. Nah, di sini kalau kita mau update, caranya kita tinggal diklik sini. Oke, sebentar. Ini HP ini masih loading. Oke, teman-teman ya. Nah, ini lalu kita masuk ke, oke, sebentar. Menu settingnya di mana ya? Kita cari dulu. Ini agak lemot ya koneksinya. Ini koneksinya, kalau nggak koneksinya ini GCT. Nah, nanti coba kalau kita update apakah nanti bisa langsung cepat. Nah, di sini teman-teman, di sini nanti kita kalau di awal setup, ini setup speaker. Jadi kita di sini teman-teman nanti bisa add speakernya juga.
TWS ini kalau kita mau pakai dua speaker, nah kita klik yang di bagian sini. Di sini nanti ada firmware update, ada setting. Nah di setting ini versinya ya, ini versi firmware-nya. Nanti kita akan update. Nah kita akan update firmware update. Maka kalau kita download yang atas ini yang versi sebelumnya 62.4, nah ini otomatis kita akan ngupdate ke yang versi terbaru. Kita klik di sini, tapi ini nggak boleh dimatikan ya speakernya. Hasan mang deh, Bob. Entah mas. Ini rada undur mas. Yang ini masukkan dulu yang ini, air hujan. Langsung dimasukkan. Nah, diangkat di belakang. Yang ini kita pindah ke dalam ya teman-teman. Oke. Aja dicabut tapi langsung bawa ke sini. Oke, kita pindah ke dalam karena posisi mau hujan. Kipas mas sama lampu. Oke, sekarang kita saatnya update untuk firmware. Nah, oke, di sini saya akan lakukan update. Di sini saya klik karena ini nggak boleh mati. Mulai dari HP saya dan juga speakernya. Kalau mati, kalau gagal nanti otomatis programnya hilang. Oke ya, di sini sudah kita download dan saatnya kita update. Ini signalnya ya, ada 2 bar. Kita akan pasangkan. Ini nanti membutuhkan waktu lama. Ini biasanya sekitar sekitar 15 sampai 20 menit ya. Ini kita letakkan sini dan ini nggak boleh mati ya, posisi seperti ini tidak boleh mati. Jadi kita letakkan sini dulu. Oke. Oke teman-teman ya, sambil kita nunggu. Nah ini kita nunggu netar nerono. Nah ini sambil kita nunggu. Ini wajib ditunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah diupdate, kayak gerakannya tadi nggak terlalu delay. Kalau pas kita setting dan juga yang pasti nanti kontrolernya akan lebih sempurna dibandingkan sebelum kita atur ataupun kita update. Nah itu. Oke ya, nah sambil kita nunggu, mari kita coba mas yang satunya tadi mas. Nah yang ini sambil kita cek sound. Oke, sambil kita nunggu ya. Daripada gabut, ini kita nunggu sambil kita cek sound yang ini. Nah, kita kasih kabel power. Awas pelan. Oke, di sini kita kasih kabel power dan setelah ini langsung kita coba cek sound ya. Oke, sekarang saya nyalakan. Oke, ini JBL Eon 715. Oke, menyala. Mic mas, nyalain mikrofon mas. Aku tak nyoba mikrofonnya mas. Mikrofon ini. Nah, kayak gak apa-apa. Oke, bolo. Sekarang sambil kita nunggu, saya pengen nyoba ya mikrofonnya dari JBL Eon 715. preamp-nya seperti apa sih? Oke, kita akan nyoba seperti apa preamp JBL yang 715 sambil kita nunggu. Oke, preamp-nya ini seharusnya mantap ini. Tes oke. Tes oke tes 1 2 dicoba. Oke 1 2 dicoba.
Oke, tes dicoba. Dicoba. Oke, 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 oke. Satu dua dicoba. Satu dua, oke, dicoba. Oke, dicoba. Satu dua dicoba. 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 Selau, lau, 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 lau. Satu dua. Oke, oke, dicoba. Ini di JBL yang 715 di sini terdapat eh, dua fungsi untuk volume dan juga gain. Jadi di JBL 175 ini ada gain. Caranya diklik, nah nanti maka akan keluar gain seperti ini. Kalau yang di sini ini volume. Nah, kalau ini volume input, ini volume input, ini volume input. Kalau yang di sini gain, kita klik. Nah ini, jadi gain nanti bisa kita atur mau berapa dB. Contohnya ini saya buat di 20 dB, ini 16 dB. Oke, tes 1 2. Oke ya. Jadi ada gain dan juga volume. Kalau volume kita atur di sini, kalau gain di sana tadi. Ini. Jadi nanti per channel daripada input di JBL yang 715 ini nanti bisa kita atur gainnya juga. Oke. Nah, sekarang selain gain di sini kita bisa ngatur beberapa fitur. Nah, nanti untuk outputnya juga bisa kita setting. Oke, dicoba. Nah, dicoba tes 1 2. Dicoba, dicoba. Oke, dicoba. 1 2, dicoba, dicoba. His. Oke, dicoba tes. Oke. Dicoba 1 2, 1 2. Dicoba. Ada anti feedbacknya juga ya, misal kita mau aktifin. Oke, ini saya aktifkan. Oke, dicoba tes 1 2. Jadi ada anti feedback. Untuk filternya kita lihat dulu. Oh, filternya mana? Oh, pakai aplikasi. Jadi nanti harus pakai aplikasi teman-teman ya untuk menyalakan filternya. Terus bass-bassnya juga ada. Ini FS-nya bisa diaktifin, bisa di off kan. Oke. Ini fiturnya keren banget daripada JBL Eon 715. Di antaranya kita bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut, termasuk firmware yang sekarang masih kita posisi update. Oke, nah sambil kita lihat apakah sudah selesai, nampaknya sudah 55%. 56% ya, masih kurang beberapa menit lagi. Jadi teman-teman memang harus menunggu ketika nanti update software dari JBL Eon 715. Yang menurut saya speaker ini kalau seumpamanya teman-teman nanti gunakan untuk acara-acara yang formal, tidak harus menggunakan mixer karena kita langsung bisa memasang mikrofon ke speaker tersebut. Jadi kita tanpa harus menambahkan mixer, bisa kita langsung colok ke mixer, bisa kita langsung colok ke mikrofon dan bisa langsung digunakan. Jadi katakanlah kalau teman-teman semisal nanti mempunyai acara yang hanya menggunakan satu box, nah ini nanti berarti tidak perlu kita menyiapkan mixer tambahan. Tapi kalau teman-teman nanti memerlukan efek, lah barulah nanti kita memerlukan mixer tambahan atau mungkin membutuhkan input mikrofon yang lebih banyak. Itu nanti memerlukan efek ataupun memerlukan mixer. Oke ya. Ini masih proses update sampai dengan di 66%. Oke, sambil kita menunggu teman-teman. Oke, ini soalnya nggak boleh dimatikan ya. Nanti kalau dimatikan otomatis gagal update firmware-nya. Jadi tidak boleh dimatikan, harus terus ditunggu.
Oke teman-teman, nah di sini kita juga punya produk-produk baru di dalam sambil kita nunggu. Mas, ini sudah dikembalikan karena ada petir juga ini karena mau hujan deras di Madiun. Dimatikan dulu. Dimatiin sih. Tombol. Oke, nah di sini kita juga ada JBL yang seri Ultimate. Kalau ini jenisnya seperti portable ya meskipun ini juga menggunakan baterai. Harganya ini tergolong mahal. Harganya 2 unit itu baru dapat ini 1 unit. Harganya 2 unit karena yang depan ini harganya juga tergolong murah ya. Sepasangnya tidak sampai 20 juta. Sepasangnya di bawah 19 juta. Nah, buat teman-teman yang nyari JBL silahkan merapat, nanti bisa dapat JBL yang 15 di sini, yang dimana nanti kalau semisal teman-teman nanti mau digunakan untuk cafe, mau digunakan untuk live, ini sangat rekomendasi. Atau biasanya digunakan untuk floor monitor ya, kalau teman-teman rental nanti pakai JBL Eon 715 digunakan untuk monitoran juga, hasilnya mantap. Nah, di sini kalau yang versi rumahan ada JBL Ultimate yang dimana ini sudah komplit sama subwoofer. Jadi ada subwoofer 9 inci kali 2 plus ada mid ranknya juga dan juga plus high. Jadi ini modelnya sistem 3-way bukan 2-way, yang dimana teman-teman nanti bisa manfaatkan langsung ya. Speaker ini seperti digunakan untuk di dalam rumah, di dalam ruangan seperti itu. Mas, matikan terus pindah mas yang satunya. Nah itu ya, jadi nanti bisa digunakan untuk di dalam ruangan dengan suara yang super mantap karena sudah lengkap sama subwoofer. Kalau ini harganya lumayan mahal, 19.999.000. Terus ini saya juga ada soundcard. Nah ini soundcard Behringer yang tipe UMC 202 HD. Ini baru datang tadi. Nah saya juga belum buka. Yang buat teman-teman nyari soundcard ini bisa digunakan untuk recording, bisa digunakan untuk live streaming, bisa digunakan untuk real time analyzer. Nah ini seumpamanya teman-teman menggunakan mikrofon nanti ya bisa buat mengukur speaker. Nah menggunakan aplikasi-aplikasi real time analyzer. Kalau teman-teman sound biasanya tinggal real time analyzer ini karena kebutuhannya kan ya, tapi buat muter musik semua input dari HP juga bisa. Di sini ada kartu garansi ya, ada kartu garansi yang langsung dikirimkan dari Behringer yang tipe MC 202. Di sini ada manual book, jadi teman-teman nanti kalau mau menggunakan, ada juga yang input 4 keluarnya nggak tahu, mungkin 4 juga. Kalau yang ini input 2 keluar 2. Kita buka dulu teman-teman. Nah ini untuk unitnya. Nanti di dalam dusnya terdapat ini ada kabel USB, ada kabel USB printer, jenis USB printer. Biasanya lebih aman ya kalau pakai USB printer dibandingkan yang pakai USB kecil. Karena kalau pakai USB kecil itu pengalaman saya ini gampang rusak ketika nggak hati-hati pakai kabelnya. Karena kabel kecil ya kalau yang USB kecil. Kalau yang USB printer seperti ini lebih aman karena USB printer kan tergolong besar. Jadi nanti lebih aman. Oke, kita buka satu unit dulu. Barangnya nek sing nduk jaba malah arep hujan soalnya. Barang yang masih di luar kita amankan dulu teman-teman. Oke, itu unitnya nanti seperti ini teman-teman ya. Nah ini, jadi ini ada input 2, outputnya 2, out 1, out 2 atau main LR. Di depan di belakang juga ada 448 volt on atau off. Phantomnya ternyata di belakang ya, di depan nggak ada tombol phantom.
Ini gen 1, gen input 2. Ini input 1, ini input 2, terus outputnya ada di sini, punnya ada di sini. Phantomnya indikatornya di sini, tapi nanti nih. Direct monitor bisa kita gunakan juga. Pad kalau mau di minus, input 1 nanti mau di minus 20 dB bisa. Ada juga. Terus inputnya mau digunakan line atau instrumen. Kalau instrumen diklik. Instrumen maksudnya semisal kita menggunakan gitar, keyboard dan lain-lain. Tapi kalau digunakan untuk real time analyzer ini kita sarankan di posisi input saja. Oke ya, yang kemarin nyari ya mau digunakan untuk real time analyzer, silahkan nanti langsung merapat ke sini memakai produk dari Behringer yang tipe UMC 202 HD. Preamp Midas ini tulisannya, Preamp Midas. Jadi kalau Behringer memang sekarang produk Midas jadi satu ya sama Behringer. Oke, sambil kita lihat ke produk dari JBL tadi teman-teman ya. Loh, mati. Nah, ini. Oh, sudah selesai teman-teman ya, pantesan mati. Kita confirm, lalu di sini nanti akan restart ya speakernya. Kita tunggu di belakang. Nanti akan restart karena di sini harus di restart. Nanti akan otomatis restart. Nah, ini. Oke, nanti akan otomatis restart. Kita tunggu sebentar. Jadi nanti restart sendiri. Nah, nanti kalau sudah restart, otomatis softwarenya sudah tertanam di speakernya. Ini perlu ya diupdate seperti ini karena demi kelancaran ketika nanti kita pas waktu menggunakan. Apa baru restart mengurung ya mas ini? Belum restart kayaknya. Karena nanti akan restart sendiri teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ternyata tadi sudah nge-restart sendiri pas kita tinggal. Nah, ini versinya sudah berubah ya menjadi yang 62.70. Jadi seperti yang terbaru dari JBL. Jadi kalau sudah seperti ini nanti tidak akan ada peringatan lagi ya. Nah, ini sudah hilang peringatannya. Karena posisinya sudah kita update. Jadi tadi nampaknya sudah restart sendiri. Jadi otomatis ketika nanti kita menggunakan akan lebih mudah. Terus EQ nanti juga komplit, mana yang mau di EQ, output mau di EQ dan lain-lain. Gain, frekuensi nanti kita bisa atur di sini. Mode flat, speaks nanti bisa kita atur. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita punya JBL Ion 715 kita sangat menyarankan banget. Caranya cukup mudah seperti tadi. Kalau kita mau melakukan update itu hanya dengan menekan tombol yang tadi. Jadi kita hanya pergi ke bagian sini. Nah, ini setting, kita cek versinya, habis itu nanti langsung di update. Ini sudah selesai.
Oke teman-teman, buat yang punya JBL apa produk yang JBL Ion 715 silakan nanti diupdate. Jangan lupa agar lebih maksimal nanti dalam menggunakan, dan juga yang pasti fiturnya bisa berjalan dengan normal, mulai dari EQ, mulai dari filter-filter yang diberikan sama JBL nanti bisa digunakan. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi.